Caleb sangat siap ketika dia mau pergi. Bahkan kami minta record, Lab boleh record kalau papa mama kangen bisa dengar suara kamu. Dia record dengan suara yang tenang, seakan-akan nggak lagi sakit, seakan-akan nggak mau pergi. Dia katakan, dibilang mama untuk pergi jalan-jalan sama papa. Dia bilang, selesai kami ketemu dokter karena mau dijadwalkan untuk biopsi untuk dicek jenis kansernya itu apa. Lalu si Caleb begitu kami keluar, dia langsung samperin kita, dia langsung nanya gini, aku bukan kanker kan? Ya. Waktu Februari itu Caleb ada kondisi kritis. Dia sempat pendarahan selama 4 jam. Wow. Itu mimisan, nggak berhenti, dia muntah nggak berhenti, dan hari itu masuk emergency. Dan ya suster semua gerabak-gerubuk, dokter gerabak. Nah kita pikir kan udah fine lah, udah masuk gitu ya. Ternyata besoknya dokter katakan kemarin itu masa kritis anakmu. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Crosstalk mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, bahkan sejak muda telah melayani Dia dengan sungguh hati. Namun harus menghadapi tantangan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Bagaimana kisah mereka? Dan bagaimana mereka menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama. Dan saat ini ada bersama saya Ponco dan Ella. Selamat datang. Terima kasih untuk kesempatan mau hadir di tempat ini. Sama-sama. Karena kan pasti sibuk semua ya di kota Jakarta yang luar biasa macetnya. Ya, tapi saya mendengar kesaksian secara pribadi dari obrolan kita bersama. Saya merasa sungguh luar biasa kalau kehidupan anak Caleb bisa dibagikan kepada lebih banyak orang. Khususnya bukan hanya karena Calebnya, tapi karena kedua orang tuanya yang harus ditinggalkan oleh Caleb menghadap Tuhan. Oke, kita akan bincang-bincang santai aja. Awalnya mungkin bisa cerita dulu bagaimana kehidupan pertama menikah kapan, bisa dapat Caleb, bisa dapat anak kedua Aaron, Harun ya. Iya, silakan Ponco atau Ella. Ella mungkin nih. Ella. Ya. Kami menikah 2011. Ya. Bulan Maret. Saat itu memang kami tidak langsung berencana punya anak. Ya mau pacaran dulu lah gitu. Nah jadi setelah 9 bulan menunda kehamilan dan kita mulai mau program. Dan saat itu saya sempat didiagnosa dokter itu PCOS. Apa jadi itu? Sel telurnya banyak tapi tidak ada yang matang. Oke. Jadi harus terapi, minum obat segala macam lah. Dan ada satu masa Tuhan tuh kasih kita perjalanan iman pertama ya. Jadi dulu dia naik motornya tuh motor Ninja yang tinggi. Jadi satu masa Tuhan tuh suruh kita tuh ganti motor. Jadi ganti motor Matic. Setelah kami treatment hanya 2 minggu baru ganti motor itu dan saya langsung hamil. Oke, kebayang kalau nggak hamil naik RX. Perut gendut naik Ninja gitu kan dia. Nah akhirnya Caleb lahir di 18 September 2012. Ya lahir seperti anak-anak biasa, sehat, lucu. Dan bahkan dari ketika saya hamil, kami setiap malam bacakan firman, kami doakan. Sejak dari kandungan ya? Betul, kami ajak dia dengar lagu rohani, ya kita ajak dia komunikasi lah gitu. Oke. Dari situ. Ya, jadi dari janin pun sudah belajar tentang Tuhan ya, sudah diajak untuk bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Luar biasa. Banyak harus ditiru oleh ibu-ibu ya, anak-anak Tuhan. Oke, terus senang dong ya, karena
punya anak sesuai rencana 9 bulan kemudian Iya. hamil dan sebagainya. Aman-aman aja, sehat-sehat aja sampai Betul. ada Aaron ya. Iya. Caleb ya paling sakit kayak anak Biasalah. biasalah batuk pilek kayak gitu, nggak ada yang sampai membahayakan atau gimana gitu. Terus sampai akhirnya satu masa dia mau punya dede. Nah saat itu juga kita ajak dia untuk berdoa bersama, kita minta sama Tuhan kalau mau punya dede, ayo kita berdoa, kita minta gitu. Ya nggak lama memang Tuhan kasih. Oke. Jadi itu perjalanan iman buat dia ya. Iya. Buat jadi ketika kita minta sebagai anak-anak Tuhan tuh Tuhan akan jawab gitu. Salah satunya halnya dia pengen punya dede waktu itu. Jadi bedanya 5 tahun. Aaron juga lahir sehat. Ya main ya seneng lah adik kakak gitu ya main. Iya. Dan katanya dari kecil juga sudah diajar baca firman ya. Dari usia berapa suruh baca firman sendiri? Waktu itu kayaknya Bahkan mungkin dari bayi pun kita biasakan saat teduh bersama ya. Terus ada ketika dia sudah mulai bisa baca pun mungkin sekitar kelas 1 SD ya. Saya dorong dia untuk dia mulai baca sendiri, untuk dia mulai tulis Tuhan bicara apa sama hidupnya. sampai seperti itu ya. Ya karena sebagai orang tua, sebagai orang-orang percaya ya, orang tua yang percaya dalam Kristus, kami percaya kami nggak bisa warisin banyak dalam hidupnya. Kalau kami warisin harta mungkin ya sebentaran akan habis, atau bahkan sekedar warisin karakter, ya sepanjang dia hidup dia bawa karakter itu. Tapi kalau dia sudah berpulang kan dia sudah tidak bawa itu. Tapi kami mau warisin warisan rohani. Jadi saya ajar dia untuk baca firman, saya ajar dia untuk dia bersekutu dengan Tuhan sendiri, gitu. Untuk dia punya komunikasi dengan Tuhan tanpa harus dijelasin sama papa mamanya. Jadi ketika kami dapat Aaron itu juga jadi pengalaman iman buat dia. Dia ya dia rasakan bahwa Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa jawab doa dia. Dan ketika mendoakan Aaron nggak berdoa terus berapa hari kemudian langsung dapat Aaron gitu. Tapi butuh waktu, dan buat saya itu jadi kesempatan yang baik untuk Caleb boleh ya bergumul lah sama Tuhan, menanyakan kok nggak dikasih, seperti itulah. Sebagaimana layaknya anak-anak ya. Dia ada cerita juga begitu. Ma kok udah doa belum? Iya, Ini ada. Iya. Ya jadi ya kami bersyukur di masa Caleb masih kecil pun kami sudah memperkenalkan dia sama Tuhan. Iya. Dia boleh berinteraksi dengan Tuhan. Iya. Ya saya percaya sekalipun anak-anak mungkin kita anggap masih anak-anak ya, tapi saya percaya secara roh dia tidak ada bedanya dengan orang dewasa. Dia bisa komunikasi sama Tuhan, bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan anak kita nggak nolak kalau disuruh baca firman. Apaan sih Ma? Aku maunya baca buku atau aku maunya main sama temen gitu. Enggak sih ya. Walaupun memang kadang waktunya nggak lama. Paling 5-10 menit, yang dia tulis cuma 1 kalimat gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan dia konsisten kan. Betul. Iya. Jadi setiap dia saat teduh atau dia baca firman 5-10 menit, dia pasti nulis dapat apa ya? Iya biasanya. Kami dorong dia untuk dia tulis gitu. so Jadi cute. maksudnya jadi supaya dia Ingat iya dia push dirinya untuk dia cari Tuhan ngomong apa gitu. Wow. Seperti itu. Ya Rasanya- kadang-kadang ada malesnya sih, ada juga sih Iyalah, namanya anak kecil Iya, ya. apalagi kalau libur. Iya. Oh iya, udahlah ya, nggak apa-apa lah sekali-kali off. Tapi sudah jarang sekali menurut saya, sudah tidak banyak ya pasangan yang mengajar anak sampai sedemikian rupa. Nah efeknya bagus sekali ya buat Caleb ya. Jadi pada waktu dia bertumbuh, apakah ada satu yang berbeda? Saya dengar dia senangnya bukannya terlalu banyak main, tapi lebih baca buku, lebih apa gitu ya? Atau gimana? Iya sih. Tapi Nggak sih mungkin seperti kayaknya itu itu karena memang dia lebih suka baca buku Iya. aja sih. Bukan terlalu berkaitan Demen sama main iya. yang sama temennya yang pulang sekolah gitu, lari-lari gitu. Dia lebih senang pilih ke library, dia baca buku. Oh. Kalau misalnya saya jemput terlambat gitu ya, pasti saya temukan dia di situ. Lebih Iya. dewasa ya? Iya. Lebih dewasa dari anak seusianya ya? Betul. Iya, memang Caleb secara kalau kita lihat memang mature sih, cukup dewasa ya daripada anak-anak seusianya, bahkan sebelum dari dia sakit pun kami rasakan itu sih. Iya. Hebat, luar biasa. Oke. Dan secara akademik juga pintar ya? Gimana dia? Nggak ada masalah ya dengan itu ya? Nggak ada sih. Baik. Nah terus gimana sampai Caleb sakit seperti itu, ceritanya bagaimana? Lanjutan, kan dia sekolah nih. Kenapa tiba-tiba dia berasa apa gitu? Ella atau? Kalau itu awalnya dia mulai mengeluh ada rasa tidak nyaman di tangan atasnya itu
sejak dia latihan tenis. Usia Jadi, berapa jadi itu? Itu mulai kelas 3 ya, 3 akhir lah, umur 8 ya, 8 menjelang 9 lah gitu. Jadi dia kalau setiap pulang tenis itu bilang mama pegel malamnya gitu. Kita pikir kan karena olahraga 2 jam, namanya tenis kan pasti sakit dan di tangan kanan. Dia gitu. punya itunya berat loh. Iya, jadi kadang ya kami pakein ya kayak yang hangat-hangat aja, dikompres atau apa. Nah ada satu masa dia mengeluh sakit sekali gitu. Jadi dari malam sampai pagi dikasih painkiller beberapa jenis, itu dia bisa tidur sebentar di kursi, entar dia bangun rasakan sakit lagi gitu. Iya, jadi nah di situ kayaknya kita udah mulai, ini kayaknya ada something. Akhirnya saya konsultasi ke dokter anaknya sarankan ke rehab medik, dan saya ketemu buat janjian, dan itu kan lagi masa-masa COVID ya, udah mulai COVID itu. Janji ketemu dan dokternya saya ceritakan keluhannya, dia bilang, ya ini cuma cedera otot aja, katanya. Jadi nggak ada masalah yang berarti. Saya bilang nggak perlu dicek ya dok, di X-ray kah atau diapain gitu. Oh nggak usah lah, anak kecil sakit apa, katanya. Akhirnya kami disuruh fisioterapi saat itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan, tapi itu nggak ada perubahan sama sekali. Iya, jadi dia karena minum anti nyeri aja, mendingan. Iya. Tapi akhirnya kami coba cari tempat lain untuk fisioterapi, dan di situ dibilangnya tendonnya robek tanpa ada pemeriksaan. Iya. Lalu diterapilah, dimassage, di segala macam. Sedangkan kalau cancer kan nggak boleh ya. Kalau itu. Nah, akhirnya kami disarankan teman pergi ke satu rumah sakit. Dia bilang di situ rehab mediknya bagus. Akhirnya kami pergilah gitu. Pergi dan dokternya saat melihat tangan Caleb tuh sudah bengkok begini. Udah nggak bisa lurus. Kalau berlurus nih dia bergetar tangannya. Udah begini. Terus dokternya curiga. Dia bilang ini kayaknya bukan cuma sekedar cedera otot deh. Dia bilang kayaknya tulangnya katanya. Jadi hari itu juga kami di refer ke ortopedi. Ketemu dokternya agak shock juga. Kamu dibilang cedera otot, tendon robek, mana hasil penunjangnya? Nggak ada, saya bilang. Kenapa dokter bisa begitu? Yang lain yang terapis gitu. Terus akhirnya dia suruh kita X-ray dan cek darah saat itu, USG. Dan di X-ray itu ada fraktur, tulang ininya ada fraktur, dan di USG itu ada penebalan di sekitar pergelangan tangan atasnya ini. Dan dokter bilang, kayaknya kalau fraktur itu bisa nanti saya gips. Kalau penebalannya mungkin ini infeksi. Nanti dirawatlah 3-5 hari, masuk antibiotik, nanti akan membaik. Dan tapi terus hari itu dia suruh kami cek darah. Begitu cek darah hasilnya keluar, dia yang tadinya ceria dokternya tiba-tiba langsung terdiam. Dia bilang saya refer ke dokter ortopedi onkologi ya. Waduh. Nah di situ saya langsung kaget, deg-deg gitu. Terus hari itu juga mau ketemu dokter, tapi tidak. Dokternya ternyata ada operasi, jadi kami diundur dari hari Jumat itu ke hari Senin. Nah di masa-masa itu kita langsung, saya sih nggak mau searching sih, karena saya tahu takutnya ini berbahaya. Terus papanya sih sempat ada lihat-lihat dan kayaknya memang mengarah ke sana gitu. Terus Senin kita ketemu, dokternya sarankan untuk MRI. Dari hasil MRI keluar itu dia katakan 99 ini kanker tulang. Nah kita shock lah itu siang-siang. Saya masih ingat di situ suami saya langsung menangis. Saya langsung tatapin jendela keluar, inget lihat bangunan yang gedung yang hotel di situ tuh. Aduh rasanya dunia tuh rasa runtuh ya. Kayaknya kayak disambar petir di tengah hari bolong gitu. Maksudnya denger, kayaknya dulu kalau dengar cancer tuh jauh lah orang lain gitu. Tapi ini di depan mata anak sendiri gitu. Rasanya kok begini banget gitu. Nah, selesai kami ketemu dokter karena mau dijadwalkan untuk biopsi untuk dicek jenis kansernya itu apa. Lalu si Caleb begitu kami keluar, dia langsung samperin kita, dia langsung nanya gini, aku bukan cancer kan? Ya, yang tadinya kami mau cari waktu untuk bicara sama dia, karena kami tahu dia bisa diajak bicara gitu ya. Tapi begitu keluar dia langsung tanya seperti itu, kita langsung shock ya, langsung lihat-lihatan. Akhirnya kami bawa dia ke sudut ruangan di hospital itu, cari yang sepi. Kebetulan kami ditemani sama Cici yang kebetulan dokter. Dia tanya, yakin mau sekarang ngomongnya katanya. Iya gitu. Akhirnya kita bawa dia, kita kasih tahu, iya lab ini cancer. Dia diem, dia bengong.
Dia nangis saat itu. Kenapa dia nangis? Karena dia takut dioperasi. Terus aku bisa sembuh nggak? Aku akan meninggal nggak? Itu yang hal pertama yang dia tanya. Itu waktu usia 9 ya? Iya, 9. Oke. Diagnosa itu keluar di 31 Oktober 2011. Iya. Jadi ya kami kasih dia pengertian lah. Ini bisa ditreatment. Ya kita nggak tahu sembuhnya kapan, tapi ini bisa ditreatment gitu. Dan akhirnya kami ikuti prosedur dari dokter. Kita kemoterapi di Jakarta. Dalam waktu 3 bulan, tangannya bukan mengecil tapi membesar. Sebesar pahanya dia. Aduh. Iya, jadi selama kemoterapi dokternya tuh tidak mendampingi, tidak melihat Caleb prosesnya bagaimana. Ketika 1 lembar protokol kemo selesai, kami ketemu, tiba-tiba dia lihat Caleb langsung bilang, Caleb harus diamputasi sampai sini. Kita shock kan, kok nggak pernah lihat, tapi tahu-tahu itu 1 cycle ya? Iya, cycle 1 itu cycle berapa 3 lama? bulan. 3 bulan? Iya. 3 bulan nggak pernah ditengok sama sekali? Iya. Sama dokter ortopedi onkologinya. Iya. Tapi kalau dokter hematologi ini dokter yang Pantau. menjalankan kemonya pantau terus. Iya. Bisa mereka saling komunikasi. Betul. harusnya. Iya. Oke, terus. Jadi kami dan keluarga yang banyak bantu cari info, akhirnya kami coba telekonsul ke Malaysia dan Singapura. Di Malaysia itu dibilang tingkat keberhasilan Caleb tuh hanya 20-30%. Dengan melewati semua treatment masih Betul. cuma 20-30%. Iya. Karena dari hasil PET scan, Caleb itu sudah menyebar ke beberapa tulang lain. Aduh. Ada di skapula atas, di paha, di pelviks, ya sama di belakang gitu. Iya, jadi kami juga konsultasi ke Singapura. Tapi saat itu Singapura yang rumah sakit pemerintahnya belum terima foreigner. Dan akhirnya kami telekonsul lagi ke rumah sakit swasta. Dan di situ dikatakan kemungkinannya Caleb tuh bisa sembuh 70%. Oh. Ya. Nah, orang tua mana yang nggak segera bergegas betul, berangkat dengan angka 70% itu. Betul. Ya walaupun kami tahu kita nggak mampu, kita nggak sanggup gitu. Pada waktu itu kondisi keuangan juga tidak memungkinkan sebetulnya untuk Singapura ya? Iya, jadi dokter estimasi, kita tanya biayanya kira-kira berapa. Dia bilang sekitar 300.000 ya. Ya mungkin sekitar 3,5 M ya. Ya kita dana nggak ada jauh dari itu. Setelah jual-jual barang pun di tangan kayaknya kita hitung lagi itu mungkin bisa cukup 2-3 kali kemo dari total 6 kali kemo, lalu harus operasi, lalu ada rencana radiasi, transplant. Jadi kita berangkat dulu aja lah. Ntar gimana caranya kita percaya Tuhan sediakan gitu. Oke. Ya nanti gimana lah gitu. Jadi kita berangkat, terus sudah mulai jalankan treatment sih waktu itu sih. Langsung setelah 2 hari ya. Setelah tiba langsung jalan treatment. Caleb langsung masuk, dioperasi, pasang kemoport, mulai di kemo, semuanya berjalan ya turun naik sih Bu. Jadi ada saatnya tiba-tiba tangannya membesar lagi, tapi lalu dicek ternyata kata dokter ortopedinya ini bukannya kansernya membesar, tapi karena kansernya justru mengecil dan karena kansernya mengecil tulang yang tadinya tulangnya Caleb udah rapuh. Jadi tulang yang tadi disupport oleh si kanker tumornya itu sudah nggak ada yang support lagi karena tumornya mengecil. Jadi akhirnya patah sehingga terjadi pendarahan di dalam katanya. Jadinya itu tangannya membesar. Dan karena kejadian itu harus cepat dioperasi. Oh, jadi operasi pertama tuh sifatnya operasi apa? Pengangkatan tumornya dan 1 ruas tulangnya. Jadi rencananya sih luar biasa ya. Maksudnya kita dengar tuh kita feel blessed lah. Wah banget gitu. Jadi tangannya 1 ruas akan diangkat lalu dipasang ke tulang donor allograft, di mana tulang donornya dalamnya ada stick, expandable stick yang akan memanjang karena Caleb kan masih masa pertumbuhan ya, biar tangannya nggak panjang pendek sebelah gitu. Nanti cara panjang ini kalau konvensional itu ada skrup, orang harus operasi kecil dibuka diputer nanti memanjang. Nah kalau Caleb rencananya pakai gelombang elektromagnetik, jadi kayak ada alat kayak donat. Nanti tangannya dimasukin, nanti memanjang dia 1 hari panjangnya maksimal 1 mili. Nanti kalau treatment sudah selesai kita bisa pulang, itu alat nanti akan dikirim ke kita, selesai panjangin kita kirim lagi pakai FedEx canggih, pokoknya terdengarnya canggih. Iya.
Dan waktu sebelum dioperasi, ya saya sering dorong Kaleb untuk Kaleb tuh tanya Tuhan ketika berdoa, kasih sediakan waktu, Tuhan ngomong, saya nggak mau anak saya jadi anak yang agamawi, sekedar melakukan kegiatan-kegiatan ritual agama yang disuruh. Misalnya ya, termasuk ditulis-tulis itu saya nggak mau dia sekedar ditulis karena disuruh sama papa mamanya. Saya pengen dia punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Jadi ketika dia berdoa, saya sering dorong untuk kamu tanya Tuhan, Tuhan bicara apa gitu. Malam sebelum operasi atau 2 hari sebelum operasi ya Kaleb share ke saya. Kaleb banyak share ke saya, ke papanya. Dia cerita Tuhan sampein, dia bilang. Lagi itu share kita berdua sih. Tuhan sampein, dia bilang perjalanannya masih panjang, dia bilang. Sementara di kepala saya waktu itu, ya ini kan udah mau dioperasi. Setelah dari ini nanti ya udah beres lah ya. Nanti paling sebulan atau 2 bulan lagi, paling lama 3 bulan kita selesai lah. Saya pikir seperti itu karena nanti dia perlu ditransplant, katanya perlu radiasi. Tapi Kaleb sampein seperti itu. Waktu itu ya pemikiran saya adalah ya Kaleb masih kecil lah, mungkin dia salah dengar. Iya, atau dia punya apa imajinasi atau apa gitu. Iya. Lalu ya terjadilah itu setelah dia dioperasi, hari dia masuk ke HCU ya namanya. High care unit. Iya, tapi bukan intensif gitu, di bawahnya ICU. Nah, kalau di Singapura orang selepas operasi kalau tidak ada masalah dia langsung ke ward biasa, ke kamar biasa. Betul. Iya. Betul. Jadi ketika masuk ke situ, waktu itu kami nggak ngerti. Saya pikir namanya dioperasi pasti perlu pemantauan lah. Kita pikir seperti itu. Tapi ternyata enggak. Memang ada suatu kondisi yang mengharuskan mengharuskan Kaleb ada di situ. Ternyata pembuluh darah Kaleb nggak bisa mengalirkan darah ke lengan bagian bawahnya. Jadi kansernya sudah terangkat, tulangnya keangkat, dan di bagian tumornya itu ada pembuluh besar juga yang mau nggak mau harus diangkat. Jadi darah dari atas nggak bisa ngalir turun sampai ke bawah. Expandable stick-nya itu udah dipasang? Sudah Tapi nggak bisa mengalirkan darah. Expandable stick sih cuma stick aja sih. Oh, stick biasa aja. Iya, yang jadi yang ngalirkan darah kan pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darahnya nggak bisa ngalirin sampai ke bawah. Bukan terhalang sama si expandable stick-nya itu, bukan? Expandable stick-nya itu posisinya di dalam tulang. Di dalam tulang allograft. Ke dalam tulang. Iya. Untuk memperbaiki yang rapuh gitu ya? Iya, karena di satu ros kan diangkat, Bu. Jadi tulangnya diganti semua. Tulangnya diganti. Jadi Kaleb melalui banyak hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Iya. Jadi nggak bisa ngalir ke bawah. Di hari kedua dokter katakan dia harus diamputasi dari siku sampai bawah karena tangannya perlahan mati, menghitam. Ya di saat itu ya hancur lah kita lah. Saya pun juga ya marah sama Tuhan. Saya berdoa, tapi berdoa dengan marah, umpatan gitu. Terus ya saya bingung bagaimana kami sampaikan hal ini kepada Kaleb. Jadi kami aplusan untuk tungguin Kaleb. Ketika istri saya yang tungguin, saya pulang ke apartemen, nangis. Karena kami nggak bisa nangis di depan Kaleb. Karena kami belum sampein bahwa dia harus diamputasi. Kami nggak ada ide gimana cara ngomongnya ke anak saya bahwa tangan kamu tuh harus dibuang gitu. Kalau saya yang lagi tungguin, istri saya pulang, dia nangis di apartemen gitu. Dokternya tanya, kamu udah sampein belum? Kamu harus sampein, dia bilang. Anak kamu mature, dia bilang, dewasa. Dia bilang gitu. Kita bilang belum, akhirnya saya titik, ya udah kita mau nggak mau harus sampein. Saya minta dokternya temenin kita untuk ngomong sama Kaleb. Karena saya ngerasa dokternya bisa jelasin dengan baik, resikonya apa, ekspektasi nanti ke depan kalau sampai diamputasi seperti apa gitu. Jadi kami ketemu sama Kaleb, saya ingat waktu itu janjian sama dokter jam 6. Kami minta dokter jelaskan sama Kaleb. Dokter jelaskan, ya Kaleb bengong ya, dia pengen nangis tapi dia tahan dirinya, mungkin gak enak di depan dokter. Lalu setelah dijelasin, dokter keluar, saya ikutin dokter di belakang. Ya, si Kaleb di belakang udah mulai nangis, dia bilang mama gitu sama mamanya. Saya mau nanya sama dokter, dok sejauh apa dia harus diamputasi, segini kah? Karena di kepala saya waktu itu adalah saya mau gantiin tangannya yang nggak ada ini dengan prostesis. Nah kalau bisa sampai sini, ada lebih baik ada robotik prostesis yang bisa tutup buka tangan gitu dengan robotik. Tapi
dokter bilang ya mungkin sampai sini nanti dilihat nanti. Tergantung gitu. waktu dibedah ya. Iya, nah Caleb nangis di belakang. Saya masuk ke kamar, kami nangis sama-sama. Saya bilang sama Caleb waktu itu, Bapak marah sama Tuhan, Leb gitu. Saya ada dua hal yang kenapa saya ngomong gitu. Satu, karena saya memang marah sama Tuhan. Buat saya this is unfair gitu. Caleb anak yang baik gitu, dan dia mengasihi Tuhan, dia punya iman gitu, dan kami berjuang begitu rupa untuk kesembuhan supaya dia tidak diamputasi. Kok endingnya seperti ini, harus diamputasi. Yang kedua, saya pengen Caleb tuh nggak itu dia. Saya nggak mau anaknya jadi orang yang agamawi gitu. Kalau marah ya marah aja sama Tuhan, nggak usah jadi sedemikian religiusnya sampai nggak bisa ngungkapin perasaan pribadi. Jadi saya berharap dia pun Bisa dia ungkapkan ya kekecewaannya, kesedihannya sama Tuhan. Tapi ketika saya ngomong seperti itu, Papa kecewa, Papa marah sama Tuhan sambil nangis. Dia bilang sambil nangis juga kalau ngomong, no, Papa don't be like that. Dia bilang, dia bilang, God is good in every condition. Dia bilang. Dia bilang seperti itu. God is good in every condition, dia bilang. And then, setelah itu saya ajak kita berdoa yuk, kita doa bareng-bareng. Ya, saya berdoa dengan motivasi adalah ya saya minta mujizat seperti orang Kristen pada umumnya. Ya. Kita percaya Tuhan akan beri mujizat, ya, Tuhan lakukan mujizat. Jadi saya berdoa, istri saya berdoa. Doanya ya seperti itu, Tuhan beri kami mujizat Tuhan. Di waktu yang 2 hari ini sebelum dia diamputasi, beri kami mujizat. Lalu saya minta Caleb berdoa. Caleb, kamu berdoa ya sama Tuhan. Terus ketika Caleb berdoa, justru doa dia adalah dia katakan dia sama sekali tidak bisa, dia sama sekali nggak minta mujizat sama Tuhan. Doa dia adalah Tuhan beri papa mama kekuatan supaya bisa menghadapi ini semua. Dia doanya begitu ya. Iya, dia sama sekali tidak minta mujizat. Saya share sedikit kenapa saya kasih nama anak saya Caleb. Memang dari dulu saya terkagum dengan karakter Caleb ini gitu. Caleb ini orang yang punya point of view yang berbeda gitu. Maksudnya kan Caleb ini pergi sama 11 pengintai yang lain, ada Yosua, ada Caleb dan yang lain. Mereka melihat hal yang sama ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi cuma Caleb dan Yosua yang punya cara pandang yang berbeda gitu. Bahwa dia bilang ya memang di sana tentaranya besar, tapi karena Tuhan sudah janji pasti kita bisa masuk ke dalam sana, ke tanah Kanaan. Dan itu juga lah yang kami temukan kepada Caleb. Dia punya cara pandang yang berbeda gitu. Berkali-kali kami temukan Caleb seperti itu. Yeah. Jadi waktu itu ya akhirnya dioperasi, amputasi. Lalu saya bilang, Caleb, boleh gak Papa minta foto supaya Papa bisa kasih lihat keluarga bahwa kamu oke, baik-baik aja. Dan ketika di foto dia tiba-tiba senyum gitu. Lalu saya spontan, saya bilang, Caleb, kamu gila ya, saya bilang. Dia kaget karena kata-kata seperti itu nggak biasa kami ucapkan di tengah-tengah lingkungan keluarga. Kenapa Pak? Dia bilang. Saya bilang kamu baru aja kehilangan tangan, tapi kamu masih bisa mikirin dia, mikirin senyum untuk orang lain gitu, untuk kasih tahu bahwa kondisi kamu baik-baik saja. Gitu. Seperti itu. Lalu berapa jam? Besoknya karena dia harus istirahat, nunggu obat bius hilang. Besoknya dia sudah mulai main dengan tangan kiri dan jempol kaki kanan. Waduh. Main game. Bener-bener anak yang luar biasa. Iya, dia nggak terlalu pusing bahwa ya sudah kalau sudah hilang ya sudah gitu. Dia nggak sedihin atau apa, dia nggak pikirin gimana, dia nggak pikirin nanti saya gimana nanti saya cari cara lah, I will figure it out gimana caranya. Lucu gitu. Ya anak ini ya. Iya. Jadi dia hanya kaget dan nangis pada waktu diberitahu bakal diamputasi. Iya. Abis itu ya udah life is going on lah, go on lah ya. Iya. Dokternya datang untuk cek dia, ditanya gimana kondisi kamu, dia ngomong I think this is the best decision that I made. Iya, the best decision. Karena dia ngerasa tangannya sakit, daripada sakit gitu ya. Iya. Karena malam sebelumnya itu dia seperti kulitnya kayak kesiram minyak panas, blendung. Dan itu dia nggak bisa tidur dan ya setelah nggak ada tangannya
malah enak gitu. Iya, dia bilang gitu sama dokternya. Different point of view selalu anak ini ya. Iya. Iya. Oke, nggak salah dikasih nama Caleb. Harusnya bercanda, harusnya jangan kasih. Jangan Caleb, banyak. Jadi dia nggak perlu lewatin banyak hal. Malahan Kita malah sempat bercandain. mikir Ya, begitu saya ya. bercanda kita nama kamu bercandain. bang-bang aja harusnya bilang gitu. Iya. Ya itu berlanjut terus sampai treatment akhirnya selesai. Iya. Nah selama treatment itu juga Caleb itu sempat mengalami dia tidak bisa jalan karena ada cancer di tulangnya. Pelvis. Iya di pelvis. Pelvisnya, Iya. Iya. Jadi nggak bisa. Ketika sudah mulai di kemo selesai dia harus ditransplant. Nah ketika transplant juga dia dikasih kemo high dose sehingga proses pemulihan bekas operasi itu Transplant di mananya? transplant itu jadi sel darah putihnya tuh dibikin nol, dikasih high dose kemo. Oh. Lalu dimasukkan dari sel darah putih si Caleb sendiri lagi yang masih Sel puncaknya. yang sel puncaknya. Sel stem cell-nya Stem ini. cell? Di Iya. harvest dari sini, dari dia leher. sendiri lagi dari leher. Diambil, dapat satu kantong berapa mili gitu, nanti untuk dimasukin lagi. Jadi itu di masa-masa rawan itu, masa transplant itu karena nol kan, sel darahnya semua dibikin nol. Itu resiko infeksi, iya itu sangat ketularan besar. apapun Betul, ya. makanya dia diisolasi di rumah sakit itu 1 bulan. 1 bulan tidak boleh keluar. Pintu kamarnya double. Saya pun kalau Nggak besok boleh masuk. nggak bisa masuk. Nggak bisa. Iya. Aduh, kasihan sekali Caleb. Saya temenin, saya juga diisolasi selama Iya. 1 bulan bareng-bareng. Di dalam situ Iya. jadi. Iya, bareng dia. Oh, oke. Dan selama Jadi by the way selama nemenin dia totalnya berapa lama di Singapura? di treatment pertama Kami 7 bulan. 8 bulan. Selalu ditemani nama Ella dan Ponco. Iya. Iya. Si Aaron di Jakarta. Si Aaron Akhirnya dibawa sebulan semua. pertama kita nggak ajak karena kita masih banyak hal belum kita tahu ya. Jadi kita adaptasi mengenai tempat tinggal, treatment. Setelah sebulan udah mulai agak settle, kita jemput Aaron untuk Oke. ikut. Karena ya Caleb merasa lebih Nyaman senang, ada ada dedeknya. lebih gembira lah ya. Walaupun berantem. Walaupun berantem terus sih. Ya, tapi ya ketika ada satu masa kami mau ajak dedeknya pulang, dia nggak mau, dia nangis. Ya udahlah, better berarti sama-sama. Iya. Belum sekolah juga waktu itu Aaron ya. Online. Kan COVID tuh. Lagi Oh, COVID, benar, masa COVID. benar, Caleb juga selama menjalani pengobatan, kemo, sekolah jalan terus dia. Wah. Iya, sampai terakhir. Sampai Nggak ngeyel-ngeyel, nggak mau sekolah. ya ada kalanya Ada sih. kala lagi kemo nggak Iya, enak. nggak enak. Tapi kita nggak pernah paksa sih. Ada kalanya kita tahu dia nggak maunya karena males ya, kita suka godain, kamu nggak maunya males sih, dia ketawa-ketawa iya dia bilang. Tapi tetap jalan sih sekolah. Jadi sebulan sama-sama di sana ya. Di dalam ruangan isolasi. Iya, sama papanya dia. Dan yang menyedihkan adalah tangannya itu tidak pulih karena kemo, karena sel darah putihnya nol. Jadi nggak bisa recover. Oh, iya. Luka yang kecil, yang tadinya Jadi kecil. serba salah ya, kontraindikasi ya seolah-olah ya. Iya, yang tadinya lukanya kecil lama-lama membesar, membuka. Jadi literally kami bisa lihat tulangnya, bonggolnya, tulang. Dan dia juga bisa lihat. Dia nggak mau Dia lihat. nggak mau lihat. Dia selalu Jadi pasti kalau mau lagi dibersihin gitu, darahnya dripping, saya duduk di pojokan. Mungkin gambarannya adalah kalau mungkin Bapak Ibu suka lihat film di Hollywood, ada tentara kena bom, tangannya putus, darahnya ngucur. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman yang saya lihat kali ini bukan film Hollywood, itu anak saya sendiri gitu. Iya. Ada kalanya di masa itu ya saya ngerasa what's wrong with me God gitu. Apa salah saya gitu. Saya sih nggak percaya sih Tuhan hukum lalu beri penyakit seperti itu Nah, ya. itu saya mau tanyakan sebenarnya bagaimana ujian iman Ella dan Ponco waktu itu gitu kan. Anak kan kuat nih ceritanya. Sepertinya gitu kan, dia punya sudut pandang berbeda, dia bisa bereaksi apa-apa berbeda dan seems to be so strong gitu kan. Nah, sebagai papa mamanya bagaimana gitu iman terhadap Tuhannya? Melihat kenyataan seperti ini gitu loh. Orang bilang lebih susah lihat orang yang kita sayangi kan daripada kita sendiri yang kena. Iya. Gimana ya? Kalau saya ya pasti naik turun ya Bu ya. Karena nggak gampang lah gitu ngelihat dia kadang kalau lagi suka kesakitan. Yeah. Kalau lihat dia muntah-muntah, dia tuh bersahabat sama kayak kita tuh yang kontainer makanan plastik tuh. Dia bersahabatnya sama itu karena tempat dia muntah itu dibawa kemana-mana. Karena kemo kan, Kemo selalu muntah aduh ya. iya itu muntah dan jadi ya kadang kalau lagi lihat kayak gitu ya kadang kok Tuhan tuh Izinin iya gitu. tega amat gitu ya, kok begini banget gitu ya. Ya jadi ada masa istilahnya mau berdoa sama Tuhan ya nggak mau gitu, kayak orang kesel gitu ya. Ya jadi kok begini banget gitu. Tapi
seringkali Caleb yang ingetin kami berdua bahwa no, dia bilang, kadang saya suka pancing. Leb, kamu marah gak sih sama Tuhan sampai sebegininya loh kamu? Gitu. Enggak lah, dia bilang, Tuhan tetap baik. Udah begini juga baik, dia tetap bilang Tuhan tuh baik gitu. Aduh. Dia gak boleh marah sama Tuhan, dia bilang. Jadi kadang kita malu ya, maksudnya ngelihat dia yang begitu menderita, kuat, dia tapi ngalamin, betul. Sampai pernah ketika Caleb masuk ruang operasi, kita berdua nunggu di depan, papanya bilang, kayaknya lagi-lagi iman kita tuh, terutama papanya waktu cerita, iman saya tuh diselamatkan sama si Caleb. Ya dengan mudahnya kita bisa berbalik nggak mau ikut Tuhan kan. Misalnya marah lah sama Tuhan gitu. Iya, jadi seringkali Caleb sih yang jadi malu ya karena lihat Caleb begitu kuatnya ya. Gimana Ponco? Sama sih, kurang lebih turun naik ya. Tapi kalau saya yang saya alami, yang saya rasa lah adalah rasa marah sama Tuhan sih. Saya tetap pegang apa yang juga jadi ayat kesenangannya si Caleb, Bu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sama 28. Iya, saya percaya adalah saya orang yang dipanggil sama Tuhan. Saya bisa mengasihi Tuhan itu, mengenal Tuhan itu karena ada anugerah, ada grace lah. Tapi susah untuk lihat kebaikannya dari mana begini. Anak saya harus muntah-muntah, diamputasi. Ini baiknya buat si Caleb apa gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak lain nganggap keberhasilannya adalah ketika anak-anak seusia Caleb nganggap dirinya berhasil kalau mungkin masuk klub basket kegemarannya di sekolah gitu atau nilainya bagus. Buat Caleb tuh kalau muntah nggak berecetan tuh berhasil. Jadi ada satu masa dia muntah, saya lapin gitu. It's quite sukses ya Pak, dia bilang gitu. Dan dia ngomong nggak lagi sarkastik atau lagi joke, nggak. Dia ngomong serius. Ini sukses kita muntahnya itu nggak berecetan. Nggak berantakan kemana-mana gitu. Iya. Terus mandi tanpa dia mengalami kesakitan. Ketika empuk duduk tuh. Kadang-kadang dia sakit karena kan di tulang belakangnya ada juga cancer. Hari ini kita berhasil gitu. Mandi kita berhasil gitu. Ya to be honest, parents mana yang nggak marah sama Tuhan. Lihat anaknya harus hadapi seperti itu. Tapi ya itu dialah, Tuhan beri kami anugerah Caleb ya. Saya juga percaya kalau Caleb pun bisa kuat bukan karena kuat gagahnya dia, tapi karena memang Tuhan beri favor itu gitu untuk dia bisa hadapi semua, dan melalui Caleb lah ya iman kami juga tanda kutip diselamatkan gitu. Ya semarah apapun saya sama Tuhan, pada akhirnya saya tetap berdoa sama Tuhan walaupun doa saya isinya marah. Tapi artinya saya tidak pernah berpaling dari Tuhan gitu. Saya nggak anggap Tuhan tuh nggak ada, bahwa hidup ini adalah cuma kecelakaan kebetulan. Jujur buat saya saya orang cukup rasional dan skeptis gitu sama berbagai hal, mujizat segala macam. Buat saya akan lebih mudah untuk saya memandang Tuhan itu tidak ada, bahwa ini adalah sebuah statistik kebetulan aja anak saya yang kena, itu akan lebih mudah saya menjalaninya. Tapi somehow saya tahu karena Tuhan sudah panggil saya di lubuk hati saya paling dalam, Roh Kudus jaga saya nggak bisa keluar berpikiran seperti itu, bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu. Iya, buat saya nggak bisa mikir gitu. Sekalipun saya marah sama Tuhan gitu, tapi saya tahu tetap Tuhan ada. Tuhan lagi ngerjain yang terbaik walaupun saya nggak ngerti itu apa. Saya pernah ngomong sama Caleb. Caleb anaknya enak diajak diskusi, maksudnya dia lucu cukup mature ya, jadi dewasa. kayak anak dewasa kayak orang dewasa ngobrol sama dia itu ya. Jadi kadang saya nggak ngerasa sendirian juga, saya bisa ngobrol sama dia. Saya bilang sama Caleb, saya ke Caleb sih nggak nanya, sama saya suka ungkapin apa yang ada dalam pikiran saya sama dia. Rasanya sampai mati pun kita nggak tahu kenapa Tuhan izinin kamu seperti ini. Nanti kalau kita udah pulang mungkin kita bisa tanya Tuhan, kenapa Tuhan izinin seperti ini. Maksud saya mungkin kebaikannya kita nggak akan bisa lihat, bahkan sampai nanti saya tutup mata pun saya nggak bisa lihat kebaikannya apa. Walaupun pada akhirnya saya ngerti juga sih. Tapi pada waktu itu saya bilang gitu sama kamu. Iya. Nanti pada akhirnya kita cerita tuh Pak, yang pada akhirnya itu apa ya. Oke. Iya. Lalu? Akhirnya kita pulang ya. Treatment sudah selesai. Dengan begitu rupa. Seneng lah kita pulang dengan seneng. Pulang dalam arti kata sudah beres. Sudah beres. Sudah tidak ditemukan sel kanker. Melalui PET scan terakhir. Ada kata-kata remission. Bahwa sudah tidak ditemukan lagi ada sel kanker yang aktif dalam tubuhnya. Jadi kita pulang.
November ya. Itu berapa November lama pengobatannya waktu itu? 7 bulan. 7 Itu bulan. treatment pertama. Iya, dari Maret sampai November kami Iya. pulang. Iya. Iya, 17 November waktu itu. Iya, pulang hari kedua Caleb badannya sudah rasa nggak enak lagi. Ya ampun. Iya, jadi kita rayakan, tapi setelah itu hari kedua badannya nggak enak. Cepat sekali ya. Iya, jadi mungkin sebenarnya belum remission kali, cuman memang nggak kedetek aja pada waktu itu. Seminggu setelah pulang, saya berangkat lagi sama Caleb ke Singapura lagi. Artinya sakit-sakit lagi. Ada sakit, iya. Khususnya di tulang belakang waktu itu. Berangkat lagi, dokter katakan nggak ada apa-apa. Saya waktu itu berangkat sama Caleb doang. Iya. Nah memang buat saya pribadi, saya sangat menghargailah orang tua yang mendampingi anaknya sendirian. Buat saya mereka adalah orang-orang yang kuat, Pahlawan hebat. lah Iya. ya. Kalau saya kan waktu itu sama istri kan, jadi Iya. kita bisa berbagi beban. Kalau sendiri rasanya sih kayaknya nggak kuat juga. Ya kasih karunia Tuhan beda-beda lah ya. Beda-beda. Tergantung orang. Betul. Saya berangkat sama Caleb, dokter katakan nggak ada apa-apa, mungkin ini cuma efek dari radiasi, efek dari kemo. Jadi Caleb disuntik steroid, dikasih vitamin, kalsium, vitamin D. Kami pulang, ketika turun dari pesawat, Caleb jalan baru 2 langkah, tiba-tiba kakinya lemes, dia jatuh. Shoot. Saya gendong dia, it's okay Lab, sambil saya tahan nangis, it's okay. Mungkin saya ngomong sama Caleb, saya juga ngomong sama diri saya sendiri, it's okay. Sementara orang di belakang ngantri kan, saya menenangkan diri, nggak apa-apa. Turun, Dibopong jadi. iya, pakai kursi roda, terus dijemput, sakitnya berlanjut, nggak lebih baik, lalu dokter dari Singapura katakan suruh MRI. Di Jakarta MRI. Di Jakarta ditemukan ada lagi massa di tulang belakangnya. Besoknya kami langsung berangkat lagi. Jadi kami di Jakarta hanya 1 bulan. tepat 1 bulan. Jadi belum mau menyerah. Caleb pun belum mau menyerah waktu itu. Enggak. Sudah 7 bulan kemo nggak enak begitu, tetap mau di kemo. Enggak, iya. Caleb enggak, iya. Pejuang beneran ini. Sampai di hari terakhir pun dia tidak mau menyerah ya. Jadi kami jalani lagi treatment panjang ya. Dan kami ganti dokter. Pindah rumah sakit, pindah dokter. Ya di tengah-tengah segala kesulitan Tuhan juga beri kelegaan ya. Jadi banyak hal yang terjadi di treatment pertama. Kalau tadi saya bilang secara biaya sebegitu besar, kami open donasi dan Tuhan cukupkan. Ya orang tua saya juga ada jual propertinya sih untuk bantu sokong gitu. Terus ya ada di kantor kami kantor keluarga, ada mobil juga yang dijual buat bantu ya. Tapi di luar dari itu juga Tuhan cukupkan gitu. Karena kami open donasi masuk, Tuhan cukupkan. Donasi di Indo waktu itu. Di Indo dan di sana. Akhirnya di sana kami juga buka ya. juga. Iya. Bahkan selain biaya di Singapura, selain biaya berobat, yang paling mahal adalah biaya tempat tinggal. Betul. Iya, jadi pada waktu, kayaknya sampai sekarang masih, pada waktu itu adalah Singapura masuk nomor 1 di dunia cost living paling tinggi di dunia. Iya. Mengalahkan Switzerland waktu itu. New York pun kalah. Memang hotelnya luar biasa mahal. Iya, jadi ya kami di awal kami sewa apartemen, bukan 1 unit apartemen tapi 1 kamar. Iya. Itu kurang lebih 1 bulan biayanya 45 juta. Iya, buat saya sih itu bukan uang kecil ya. saya nggak dari latar belakang keluarga yang sangat mampu untuk afford itu gitu. Iya. Jadi mungkin kalau di Jakarta bisa dapat 1 unit untuk 1 tahun, itu cuma 1 kamar dan 1 bulan pula. Tapi di saat itu Tuhan bisa pertemukan kami dengan orang yang tidak dikenal, dia pinjemin tempat tinggalnya. Tidak dikenal. Ketemunya di sana. Ketemunya di sana. Dan setelah ketemu ngobrol pun dia baru cerita bahwa saya kira kami dikenalin oleh orang ini lewat si A gitu. Si A kenalin kami ke orang ini. Ternyata enggak, saya dapat WA broadcast dia bilang. Jadi orang ini justru bilang sama si A, tolong cari si Caleb ini. Dia dari rumah sakit ini, kamu coba cari temukan gitu. Iya, saya mau luar biasa mau support. Ya. Kalau bukan Tuhan ya. Betul. Iya, jadi kami bisa tinggal di tempat dia secara gratis. Jadi salah satu biaya yang paling besar kami bisa hilangkan. Iya, seperti itu. Begitu juga yang kedua, ada ministry pelayanan sahabat orang sakit di Singapura. Pastornya pinjamkan kamarnya untuk kami tinggal di sana secara gratis. Oke. Pada waktu di Opnam jadi tinggal Caleb sama
Iya, gantian. Iya. Iya, kadang saya Kebanyakan terakhir-terakhir dia maunya sama papa. Iya, kebanyakan sama saya. Iya. Oke. Iya. Dan secara biaya juga tercover juga, Tuhan cukupkan melalui open donasi gitu. Iya, Seperti iya. itu. Itu juga ada kisah khusus ya, open donasi yang Iya. di Singapura juga diinisiasi ya waktu itu ya. Cerita coba Ella ya secara Jadi cepat. waktu Februari itu Caleb ada kondisi kritis. Dia sempat pendarahan selama 4 jam. Wow. Itu mimisan, nggak berhenti, dia muntah nggak berhenti, dan hari itu masuk emergency. Dan ya suster semua gerabak-gerubuk, dokter gerabak. Nah kita pikir kan udah fine lah, udah masuk gitu ya. Ternyata besoknya dokter katakan kemarin itu masa kritis anakmu. Dia bilang kami sudah siapkan ruang ICU. Nah kita kan nggak tahu karena dokter sama suster itu seolah-olah semua baik-baik saja. Jadi mukanya juga nggak yang tegang sampai gimana. Nah dia sempat panggil kami keluar kamar untuk apakah kamu nggak ada kepikiran untuk pulang aja ke Indonesia. Karena dia tahu kami kesulitan finansial. Iya. Nah, karena di sini kalau kamu mau treatment terus, ini biayanya mahal. Dia bilang. Nah, akhirnya kami pendem ya itu, nggak kasih solusi saat itu gimana, nggak jawab apa-apa sama dokter. Besoknya dia ngomong lagi, apa kamu nggak kepikiran mau pulang ke Indonesia? Berarti ini hal serius kan? Iya. Dia pikirin masalah finansial. Nah, Iya. karena kita tinggal di tempat si pastor SOS ini, setiap malam kita suka ada doa, sharing lah keadaan. Nah satu saya cerita, saya bilang dokter udah sarankan untuk kami pulang. Nah terus saat itu istrinya bilang jangan pulang Ella. Saya bilang gimana Bu nggak pulang? Kita udah nggak punya uang, bahkan di tabungan tuh udah nggak ada sama sekali gitu. Saat itu yuk kita berdoa. Saat itu berdoa, Tuhan secara spesifik ngomong sama saya. Dia ngomong di Mazmur 23 bahwa aku ini gembala kamu loh. Aku tuntun kamu bukan cuma di padang rumput yang hijau, yang tenang airnya, tapi di lembah kelam pun aku ada. Gitu. Saya nangis malam itu bilang, ya Tuhan, ampuni saya nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Maksudnya yang ketakutan mengalahkan segala sesuatunya gitu. Nah, nggak tahu sejak saat itu, kebetulan kami dikenalin sama dokter. Ada satu organisasi, dia tuh palliative care. Di sana kami dikunjungi dokter 2 minggu sekali, ada suster yang tangan kita, ada social worker-nya. Nah satu masa dia datang ngobrol sama kita, dia tanya bagaimana masalah finansial. Lalu kita ceritalah padanya bahwa kita udah nggak ada uang gitu. Nah dia bilang mau nggak kami kenalin sama satu website Christian di sana. Nanti kalau bisa nanti diinterview tentang Caleb, dan dia tahu kisah Caleb kan ya. Nanti diatur gitu. Dan ternyata mereka mau pihak dari website itu atur jadwal, kami interview via Zoom, dikasih tulis pertanyaan gitu. Nanti Caleb ceritalah gimana dari sisi kami orang tua sama sisi Caleb. Nah jadi ada masa di interview itu Caleb ngomong apa? Iya Kak, saya bersyukur terjadi interview itu ya. Jadi saya bisa saya bisa temukan isi hati Caleb, pikirannya dia gitu melalui interview itu, walaupun dia menjawabnya dengan gaya yang casual, nggak terlalu serius gimana, dia ngomong santai aja. Iya, jadi ada satu statement yang Caleb bilang yang menguatkan saya bahwa dia ngomong God is good in every condition itu bukan sekedar slogan buat dia, tapi memang dia rasakan alami itu sendiri. Iya, dia memahami perkataan dia itu. Ada satu interview dia katakan bahwa apa yang terjadi sama diri saya saat ini, mungkin orang lihat itu buruk, dia bilang this is bad thing, tapi saya percaya this is the best thing that God can do for, maksudnya ini adalah hal terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada hidup saya. Dia katakan seperti itu. Terus ditanya, Caleb, dari kejadian ini kamu ngalamin apa? Kamu belajar apa? Dia bilang, ya dulu waktu saya pikir saya ikut Tuhan Yesus, saya selalu tekankan kalau dia lagi berdoa, saya bilang jangan bilangnya cuma Tuhan doang. Tuhan tuh banyak orang bilang Tuhan, dia bilang Tuhan kamu, Tuhan Yesus yang tebus kamu, saya bilang gitu. Sejak itu dia ngomong selalu Tuhan Yesus. Ya saya pikir kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya akan dapat happiness, richness, this and that. Dikatakan dengan bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris Caleb jauh lebih baik daripada saya. Anak-anak sekarang ya. Iya. Terus tapi ternyata enggak, dia bilang ketika saya ikut Tuhan Yesus saya juga ngalamin trial, dia bilang ada ujian, dia bilang seperti itu.
Terus si yang interview godain dia. Nanti kalau setelah ujiannya selesai, ini semua udah selesai, kamu dapet dong rewardnya. Dia bilang richness, happiness itu semua. Dia bilang. Terus dia bilang, oh enggak, kalau menurut saya sih enggak seperti itu. Rewardnya adalah saya bisa jalani ini bersama-sama dengan Tuhan. Dia bilang. Buat dia yang jadi hal yang anugerah buat dia adalah bukan itu gitu. Tapi dia bisa jalani bersama dengan Tuhan. Waktu di interview saya buang muka, saya merinding ya. Terus saya buang muka, saya nahan nangis. Terus di hati saya timbul perkataan bahwa perkataan ini nggak keluar dari mulut Kaleb kalau menurut saya. Tapi Roh Kudus yang taruh itu dalam hidup dia gitu. Saya teringat Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, itu perkataan bukan keluar dari kamu, tapi Bapa yang menyatakan. Sama seperti itu saya dapetin, ini bukan Kaleb yang ngomong, ini Roh Kudus sendiri yang ngomong dalam hatinya. Ya saya berharap mulai kesaksian itu sih bisa berkati banyak orang ya. Iya. Tapi, itu pakai video atau? Pakai Zoom dia. Video. Ada rekodnya? Nggak ada. Ya sayang sekali memang nggak ada. Tapi mereka ubah jadi artikel. Iya ada artikel. Artikelnya ada. Kalau mungkin. Ada videonya bagus banget ya. Iya mungkin nanti maksudnya artikel. Kayak itu perkataan anak kecil yang bukan diajarin papa mamanya, bukan diajarin siapa. Kalau bukan Roh Kudus siapa? Iya. Nggak bisa itu. Kita aja kaget gitu dia ngomong begitu ya. Dan dia setelah itu ngomong itu biasa aja. Iya. Buat itu bukan statement yang wah gitu. Itu statement biasa buat dia. Dia kayak ngomong casual aja. Dia lanjut pembicaraan yang lain gitu. Ya itu dia lah menurut saya. Dia nggak making, dia nggak buat itu gitu. Itu emang lahir dari hatinya aja gitu. Iya. Oke. Dan akhirnya balik kedua kali itu adalah yang terakhir ya dia di Singapura itu atau gimana? Pulang. Maksudnya itu pengobatan terakhir yang kembali kedua. Jadi melalui kesaksian itu lalu dipublish, besoknya dana di open donasi itu tiba-tiba melonjak. Iya. Ya buat saya itu miracle ya. Ya banyak miracle yang terjadi dalam proses ini dan itu salah satunya buat kami. Tuhan bukakan jalan melalui itu gitu. Dan dalam waktu 1 bulan kebutuhan untuk treatment dia terpenuhi lebih dari cukup. Cukup sih sebenarnya. Karena pengobatan terus berlanjut, terjadi banyak komplikasi, kalian perlu ditransfusi, hampir setiap 2 minggu perlu masuk ke ruang rawat inap gitu. Akhirnya dokter di titik katakan sudah tidak ada treatment lagi buat Kaleb. Semuanya udah. Tubuhnya nggak bisa lagi terima. Iya, tubuhnya nggak bisa lagi menoleransi efek samping dari obat kemo. Jadi nanti yang membunuh dia bukan kansernya, tapi efek samping dari kemo. Jadi kami disarankan pulang. Ya pulang juga itu adalah situasi tersendiri lah. Bagaimana kami melihat Tuhan juga bekerja. Kami udah ketakutan bagaimana harus pulang karena Kaleb ngalami kesakitan. Waktu itu sudah mulai konsumsi morfin. Mau pindah aja nggak bisa, dari tiduran duduk aja dia akan kesakitan, nangis-nangis. Gimana mau pulang naik pesawat gitu. Tapi entah gimana di hari itu pulang semuanya berjalan dengan baik. Dia bisa makan sampai pulang dia duduk. Dia bisa makan makanan Indonesia yang dia nggak pernah makan di rumah. Dan di malam kami berdoa bareng. Saat itu Kaleb sudah tahu bahwa sudah ada tidak ada treatment lagi dari dokter yang di Singapura. Walaupun kami berkata kita cari lagi gimana ya gitu. Walaupun saya sudah mulai juga pesimis. Waktu malam berdoa, kayak berdoa, Kaleb kamu doa, ngucap syukur. Dia nangis terseduh-seduh. Nangisnya bukannya marah karena saya tidak bisa di treatment lagi. Dia nangis karena saya bersyukur Tuhan saya bisa pulang, dia bilang. Dia punya cara pandang yang selalu berbeda buat saya ya. Nah, dia nangis bukan marah, nangis bukan sedih, dia nangis bersyukur bisa pulang ke Indonesia. Dia bilang bisa pulang ke rumah sendiri. Dia bilang. Padahal dia tahu kami sudah tidak ada treatment lagi. Waktu berlanjut, kami sempat ketemu dokter yang mau kasih treatment dan sudah berjalan berapa kali treatment, tapi Tuhan punya rencana yang berbeda buat Kaleb ya. Dan saya rasa bukan hanya buat Kaleb rencana itu, tapi juga buat kami. Sehingga kami boleh memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, yang sebenarnya, yang truly. Di hari-hari terakhir Kaleb tahu dia sudah akan pergi. Dia akan pergi. Jadi Kaleb minta dibaptis. Saya percaya mungkin secara logika, secara pengertian. Enggak disuruh oleh Ponco dan enggak.
Dia tanya, "Pak, boleh gak aku dibaptis?" Saya sangat percaya bahwa Roh Kudus yang taruh itu dalam hatinya. Untuk dia memenuhi, untuk dia taat kepada firman Tuhan sebagai orang percaya. Saya nggak ajar dia, "Lep, kamu harus dibaptis gini. Tapi dia pengen, dibilang, Kaleb dibaptis sambil tiduran disiram. Tapi sebelum dibaptis, yang membaptis tanya Kaleb, "Kamu kenapa mau dibaptis?" Hamba Tuhan ini pengen si Kaleb melakukan dengan pengertian gitu, nggak cuma pengen doang. Kalau Kaleb katakan, tubuh aku makin lemah, dia bilang. Sebelum meninggal aku pengen dibaptis. Setelah dia statement katakan sebelum meninggal aku mau dibaptis, lalu terus dibaptis, hamba Tuhan dan timnya pulang. Kami mulai lebih terbuka membicarakan kematian. Iya. Dari sebelum waktu masih treatment pertama di Singapura, saya tanya Kaleb, kalau Tuhan panggil kamu duluan gimana? Saya nggak bilang kamu bakal meninggal karena cancer, enggak. Tapi kalau sampai Tuhan panggil kamu duluan gimana? Dia katakan, nggak apa-apa, it's okay, dia bilang. Tapi terus dia nangis, tapi aku belum mau pisah sama papa mama, dia bilang. Jadi yang berat buat dia adalah, dia nggak takut apa yang nanti di depan, tapi yang berat buat dia adalah dia belum mau pisah sama kami. Jadi setelah dibaptis, kami bicarakan tuh lebih terbuka, terus ya dia nangis, saya nangis lah. Nggak apa-apa ya Lep, kita bilang kan, Tuhan sudah tunggu kamu di sana. Papa mama nggak akan lupain kamu. Terus dia panggil Aaron sini sambil nangis. Aaron waktu itu Isa sendiri dia. Terus dipanggil, saya udah tahu Kaleb bakal ngomong nih kayaknya. Saya takutnya Aaron nggak siap. Terus si Kaleb ngomong, kok Aaron kok dying gitu. Terus Aaron udah nggak mau dengerin, ditutup mata, tutup telinga, dia nangis gitu. Aku nggak mau lihat, dia bilang. Terus si Kaleb pesan ke kita, tolong jagain Aaron, dia bilang. Maksudnya bikin Aaron happy, ajak keluar jalan-jalan, dia bilang gitu. Iya seperti itu. Terus dia pesan buat mamanya juga, pesan buat saya. Gitu. Lalu 2 minggu setelah itu, Kaleb trombositnya drop terus, dirawat di rumah sakit. Kondisi turun naik, kondisinya brutal lah, maksudnya kalau orang lihat secara fisik tragis, iya. Kepalanya mulai banyak benjol, matanya sudah tidak bisa lihat, tangannya sakit, nggak bisa digerakin. Tadinya awalnya dia suka nonton YouTube di TV, pencet di handphone, lalu nggak bisa nonton YouTube Short, nggak bisa. Akhirnya saya suruh nonton di TV aja yang panjang, jadi pencetnya remote aja. Dia kalau banyak pakai tangannya sakit katanya. Lalu nonton di TV, lama-lama nggak bisa juga, matanya mulai ngeblur, semua yang dilihat jadi double katanya. Kalau orang mungkin lihat Kaleb, ya orang mungkin katakan Kaleb seperti kena kutuk, atau kami seperti orang kena kutuk. Ya. Dan saya rasa saya berhak marah sama Tuhan. Saya mengenal Tuhan dari kelas 2 SMA, saya melayani, saya jadi pemimpin komsel, bahkan saya sempat jadi youth leader, saya ayomi 200 anak-anak gitu. Iya, saya mengenal setiap nama dari mereka, saya tahu mereka sekolah. Buat saya merasa saya gembala gitu buat mereka. Saya nggak cuma jadi mereka jemaat gitu, tapi saya kenal mereka, saya tahu mereka sekolah di mana waktu itu. Tapi kok anak saya mengalami seperti ini gitu, tangannya dibuang, berdarah-darah, sekarang pada benjol, bergerak sedikit aja sakit gitu. Tapi di saat-saat terakhir sebelum Kaleb dibaptis, waktu pulang dari Singapura, saya ngomong sama Tuhan, saya siap kalau Tuhan mau panggil Kaleb, tapi yang saya tidak siap kalau Tuhan panggil dengan cara yang kalau Kalebnya itu kesakitan gitu. Dan yang kedua, kalau Kalebnya ketakutan, dia tidak siap gitu. Tapi setelah Kaleb dibaptis, ya Tuhan entah bagaimana ubahkan hati saya percaya 100% sama Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil Kaleb dengan cara yang sakit pun, saya percaya itu yang terbaik buat Kaleb. Saya katakan gitu sama Tuhan. Dan saya berserah, saya ngerasa itu dialah saya temukan kebenaran sejati. Dari begitu banyak berkat yang Tuhan beri, finansial, tempat tinggal, semuanya gitu. Tapi akhirnya saya temukan yang sejati,
yang benar-benar berkat buat saya adalah Tuhan sendiri. Kristus sendiri sebagaimana Kaleb melihatnya seperti itu gitu. Iya, masalah kita mungkin gak akan pernah, masalah beres pasti akan ada lagi gitu. Sakit sembuh juga pasti kita akan sakit lagi dan panggil Tuhan. Pada akhirnya kita akan temukan bahwa yang sejati, kenapa kita bisa ngomong bahwa saya menerima anugerah dari Injil, dan anugerah itu adalah anugerah yang luar biasa, adalah kita bisa katakan karena anugerah itu adalah Yesus sendiri. Bukan yang lain, bukan harta, bukan kesembuhan, bukan masalah kita beres. Itu semua juga anugerah. Saya gak katakan kita dapat tempat tinggal itu adalah anugerah lah. Tuhan bisa berikan kami kelegaan di masa-masa kesukaran. Tapi anugerah yang terutama adalah ya Tuhan sendiri. Kaleb sangat siap ketika dia mau pergi. Bahkan kami minta record, Lab boleh record kalau papa mama kangen bisa dengar suara kamu. Dia record dengan suara yang tenang, seakan-akan nggak lagi sakit, seakan-akan nggak mau pergi. Dia katakan, dibilang mama untuk pergi jalan-jalan sama papa. Dia bilang, bahkan saya tanyakan, Lab, ketika kamu nanti udah pulang duluan, kamu mau body kamu diapain gitu? Mau dikubur atau dikremasi? Saya nggak tanya sih mau dikubur. Iya, aku tanya mau dikubur atau dikremate gitu. Dia bilang dikremate. Dia bilang, kenapa? Aku tanya. Saya pikir harusnya takut ya dibakar gitu kan. Biar bisa sama-sama terus. Dia bilang. Dia waktu itu ngomong sudah susah, hanya sepatah-sepatah kata. Saya ngerti bahwa dia pengen abunya, ashes-nya ditaruh di rumah bareng-bareng sama saya. Terus bahkan ada satu masa dia ngomong 3 kali dia ngomong, I think today is the day, dia bilang. Jadi udah merasa Tuhan akan panggil dia. Iya. Kamu takut gak? Dia nggak takut. Seperti Tuhan berbicara dia akan segera pulang begitu ya. Iya, sampai 3 kali. Jadi waktu itu kita panggil keluarga, kumpul, dia say goodbye semua, dia say goodbye sama sepupunya, dia say thank you ya. Sama ada satu sepupunya yang si Jason namanya, thank you ya Jason udah temenin aku main Fortnite selama aku sakit. Gitu. Pada akhirnya dia pergi. Seperti tadi saya katakan Bu, dia tidak mau pernah berhenti berjuang. Di hari sebelum dia meninggal, tiba-tiba Tuhan kasih bikin dia membaik, dia seger. Dia mau makan, dia minta makan, minta es krim. Saya tanya, kamu lapar atau cuma kamu mau cari tesnya aja? Aku mau cari tesnya aja, dia bilang gak lapar. Terus bicara agak jelas. Jadi keluarin satu statement, dia bilang, kalau Tuhan kasih aku better, aku mau berjuang lagi. Dia bilang. Dan saya bilang, Lep, salah satunya adalah dada kamu harus dibolongin karena ada cairan, harus dikeluarin. Iya, gak apa-apa. Malam harinya ada dokter yang kasih treatment alternatif buat kita. Dia suntik stem cell dan memang berapa kali disuntik itu membaik. Dan saya ngerasa Tuhan kasih kesempatan dia untuk dia fight sekali lagi. Karena dia memang mau dokter itu kasih treatment sekali lagi. After that lalu dia pergi di hari keesokannya, tepat di hari ulang tahunnya. Jadi kalian pergi 11 kali pergi di hari dia berulang tahun. Ya balik lagi, saya orangnya skeptis sih, buat saya itu kebetulan aja. Tapi dokternya yang di Singapura, kebenaran dia bukan orang Kristen dan dia kayaknya agak percaya dengan tanggal hari segala. Dia email saya dan dia bilang, this is truly God's plan. Dia bilang, ini mesti rencana Tuhan, dia bilang. Ya paling nggak itu jadi kesaksian lah buat dia, bahwa Kaleb hidup di dalam Tuhan gitu. Iya. Dan dia sempat malamnya seperti dapat mimpi ketemu Tuhan ya, kayak Tuhan baik jadi, gitu ya. Jadi beberapa hari sebelum dia meninggal itu kan dia tidur, terus dia tiba-tiba ngomong. Saya pikir dia ngomong sama kami kan, kami tungguin di rumah sakit berdua. Kenapa Lab gitu? Terus dia ngomongnya thank you God, dan itu berulang kali sampai saya sempat record jadinya. Boleh nanti diminta record. Boleh, iya. Boleh.
Jadi kita sampai bingung kan, dia bilang thank you God, mata ketutup, thank you God, thank you God, thank you God, sampai 6 kali kalau nggak salah dia ngomong itu. Maksudnya di alam bawah sadarnya aja tuh dia nggak marah sama Tuhan, tapi dia masih bersyukur sama Tuhan di tengah kondisi dia yang matanya udah nggak bisa lihat. Jadi sampai terakhir tuh matanya kebuka kan, terus ini kepala udah benjol-benjol sana sini gitu, dan tangan udah nggak bisa digerakin. Iya. Dan ujungnya kalau kita pelajari ini semua mungkin kita bisa bicara panjang lagi ya. Sesuatu yang amazing adalah seperti yang dikatakan oleh Onco ya dan Ella, bahwa pengenalan akan Tuhan menjadi jauh lebih dalam daripada sebelumnya ya. Bahwa ya Yesus lah satu-satunya yang kita perlukan, nggak ada yang lain gitu. Segala sesuatu boleh terjadi di sekitar kita, tapi kalau kita nggak punya Tuhan Yesus nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Saya tuh jujur terpesona ya, maksudnya begini, saya sebagai host di sini, saya banyak memberi komentar, pertanyaan, tapi dari tadi saya lebih mau mendengar. Saya sampai speechless mau ngomong apa lagi, saya pun nggak tahu gitu. Cuma saya tahu bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap anak Tuhan dengan cara yang berbeda untuk kebaikan. Yang mungkin belum tahu juga nantinya Tuhan mau pakai apa kehidupan Onco dan Ella. Pada akhirnya seperti tadi saya bilang, akhirnya saya ngerti Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk berdatangkan kebaikan. Kebaikan yang terutama itu adalah Kristus sendiri gitu. Ada banyak kebaikan-kebaikan, tapi yang terutama adalah Kristus sendiri. Tuhan akan pakai cara, gimana caranya supaya kita, orang-orang yang dipanggil sama Tuhan untuk mengalami Dia, mengalami kasih-Nya, melihat nggak hanya sekedar tangannya, tapi melihat hatinya Dia. Betul. Gitu. Maksudnya gini, kita banyak jadi anak Tuhan tuh berpikirnya tentang kalau hidup sama Tuhan mujizat harus ada di kita, sakit harus sembuh. Ya benar, firman Tuhan itu benar, oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Ada banyak penafsiran macam-macam di situ, tapi ya kita percaya Tuhan juga menanggung sakit penyakit kita. Tapi ada kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa mengerti juga. Jadi tidak ada satu pola yang bisa berlaku untuk segala sesuatunya. Dan ujungnya tetap kita harus berkata bahwa apa yang jadi ketok palunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Iya kan? Iya. Itulah menurut saya itulah iman yang sejati. Iman yang sejati nggak sekedar mengimani sesuatu yang kita pengen agar itu terjadi. Iman yang sejati adalah kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh baik apapun kondisinya. Seperti Yesus kan ya jadilah menurut kehendakmu ketika dia berdoa sama Bapa di surga kan. Iya, betul. Ya jadilah sesuai dengan kehendakmu, betul. Nah itu yang paling susah tuh. Jadi kita sampai detik orang udah sekarat pun kita masih tetap dalam nama Yesus, darah Yesus jadilah sembuh. Kadang kita tidak peka Tuhan maunya apa untuk orang ini ya. Minta hikmat Tuhan, berdoanya apa. Berdoanya itu bukan sesuatu yang paten. Ya kadang-kadang kita juga nggak ngerti, nggak semua doa yang satu macam itu berlaku untuk semua orang gitu ya. Kasihan juga kalau kita terus-terusan tanam iman yang sebegitu rupa padahal Tuhan punya maksud lain. Kasihan juga dia menaruh iman yang salah, kemudian dia jadi tambah kecewa dan tambah kecewa. Itu sesuatu yang banyak diskusi panjang harus kita lakukan sih. Tetapi saya sangat bersyukur para sahabat Crosstalk, kita harus mengakhiri pembicaraan kita, tapi apa yang dipelajari dari kehidupan Onco dan Ella itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang menurut saya di atas daripada apa yang umumnya dialami oleh anak-anak Tuhan ya, dan ekspektasi yang dialami oleh anak-anak mungkin awalnya juga begitu. Aku melayani Tuhan, punya 200 anak asuh gitu ya, atau yang saya jaga dan saya perhatikan, kok anak saya sendiri harus mengalami itu. Nah, kebaikannya adalah menemukan bahwa Tuhan lah segala-galanya, menemukan bahwa nggak jadi ateis aja udah bagus. Saya sempat ngobrol waktu itu sama Ponco punya kalimat demikian, saya nih ngalamin ini nggak jadi ateis aja udah bagus gitu. Nah menurut saya itulah iman yang di atas rata-rata yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita percaya kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan yang gak pernah salah, bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Ya, Dia tahu yang terbaik bagi kita dan Dia tahu bagaimana setiap proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Percaya seperti itu ya. Onco Maela pasti akan merasa bahwa Tuhan sebenarnya ingin saya melakukan apa dengan kejadian ini? Apa yang bisa saya kerjakan supaya apa yang terjadi pada Kaleb tidak sia-sia? Amin. Ya. Saya berdoa supaya
banyak memberi kesaksian dimanapun, karena ini kesaksian yang powerful pasti. Nggak sedikit orang yang mengalami hal yang berat loh dalam hidupnya. Makin berat setelah pandemi ini, makin banyak sakit penyakit, makin banyak yang aneh-aneh, kanker banyak. Saya coba kita cek di Departemen Kesehatan, melonjak tinggi sekali kasus kanker, autoimun, jantung, mati mendadak, masih muda, banyak banget. Jadi terlalu banyak orang yang membutuhkan kabar baik bahwa ada kekuatan dari Tuhan, bahwa memiliki Tuhan adalah memiliki segalanya. Apapun yang terjadi di seputar kita, ada Tuhan aja kita kadang ngadapinnya nggak gampang. Ya apalagi nggak punya Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menyertai, kalau dari kesaksian Ponco dan Ella ini, menyertainya dengan banyak hal baik supaya kita lebih bisa menanggungnya. Sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 10 ya. Supaya kita bisa menanggungnya. Makanya dikasih tempat yang enak. Kebayang lo tiap kali di satu kamar doang yang kata 45 juta itu. Mau nangis bagaimana ya. Sekarang dikasih tempat yang bebas. Bisa mau sedih, nangis bisa di sana. Aaron bisa main di tempat yang luar biasa. Dana butuh kekurangan cuma 100 juta, dapetnya 200 juta. Luar biasa ya. Jadi betul-betul bahwa Tuhan itu kalau mengizinkan sesuatu yang terjadi, dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Melewati itu semuanya. Gada dan tongkatnya akan menyertai kita bersama. Jadi para sahabat Crosstalk, jangan gentar, jangan takut. Kita belajar dari kedua pasangan ini bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih setianya juga. Dan dia tidak akan tinggal diam sampai rencana yang terbaik, termulia, tergenapi lewat kehidupan kedua saudara kita ini. Dengan demikian mungkin kalau ada sedikit saja, sedikit kata-kata mungkin bagi penguatan atau apa pesan-pesan kepada para sahabat Crosstalk, boleh silakan. Saya mau kuatkan teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita tuh nggak terjadi secara kebetulan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Walaupun kita susah melihatnya seperti apa ketika kita menjalannya. Di saat itulah iman kita bekerja. Di saat itulah kita berpegang kepada iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik apapun kondisinya. Dan saya percaya dalam segala situasi itu akan ada kekuatan dari Tuhan, akan ada anugerah. Seperti tadi Bu Grace katakan, saya nggak jadi ateis aja bagus gitu. Menurut saya nggak jadi ateis itu karena anugerah Tuhan. Kalau secara logika harusnya saya jadi ateis aja, marah sama Tuhan. Tapi Tuhan jaga saya, Tuhan sertai saya sehingga saya tidak jadi ateis. Tapi saya punya iman yang benar pada akhirnya. Saya berdoa juga supaya Bapak Ibu juga ketika menghadapi ini semua, saya percaya ada penyertaan Tuhan. Amin. Biar telinga rohani, mata rohani Bapak Ibu boleh terbuka, ada kepekaan untuk menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Amin. Itu aja, Bu. Ella, Kalau sebagai mama susah ya. Iya, kalau untuk saya ketika kita berusaha untuk kuat ya berjalan sendiri gitu ya, kayak itu Tuhan nggak mau ikut campur. Tapi ketika kita angkat tangan berserah sama Tuhan, itu justru Tuhan yang turun tangan. Dan apa yang kalau dia udah kerjakan itu nggak tanggung-tanggung gitu. Ya, apalagi kita anak-anaknya kan ya, anak-anak yang dikasihinya pasti dia topang lah. Amin. Amin. Baik, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk. Dari apa yang kita pelajari dari kedua saudara kita maupun Caleb, pahlawan iman, sekalipun usianya dari 9 sampai 11 tahun harus mengalami tantangan. Buat kita orang percaya, saya rasa bahwa Caleb bisa disebut sebagai pahlawan iman. Dan kita belajar dari dia yang tidak pernah mengatakan Tuhan itu salah dan jahat. Mari kita belajar juga tidak berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan salah dalam rancangannya. Dengan demikian berakhirlah dan sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.